Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua. Tema 3 ini membahas tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Dan juga pembelajaran kedua ini yang memuat materi atau mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Teks eksplanasi. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu sebenarnya teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teks eksplanasi ini adalah teks yang berisi kejelasan bagaimana bisa terjadi fenomena itu dan mengapa bisa terjadi. Tujuan teks eksplanasi ini adalah untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu yang terjadi secara ilmiah atau berdasarkan ilmu pengetahuan, atau proses bekerjanya kejadian alam maupun sosial. Teks eksplanasi ini disusun dengan struktur yang terdiri atas 3 bagian, yaitu pernyataan umum atau pembukaan, yang kedua deretan penjelasan atau isi dari teks itu, kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau penutup. Teks eksplanasi ini dapat dikenali dari atau beberapa ciri, yaitu yang pertama adalah lebih fokus pada hal-hal umum, ya, betul-betul umum dia yang dibahas. Kemudian yang kedua adalah sering menggunakan istilah-istilah ilmiah atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah sering menggunakan kata sambung, waktu atau klausal, ya. Yang keempat adalah disajikan dalam bahasa ringkas, menarik, dan jelas. Kemudian yang kelima adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Penyusunan dalam pengembangan teks eksplanasi dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama adalah tentukan dulu tema atau topik. Tema apa yang kita mau bahas ini, ya? Tentunya di sini dengan membuat topik maka akan memulai langkah awal dalam membuat teks eksplanasi, yaitu apa yang akan dibahas dan untuk siapa informasi tersebut diberikan. Misalnya tema tentang telepon genggam atau HP. Kira-kira kita buat cerita tentang HP ini untuk siapa pembacanya, ya. Dan juga apa yang akan kita bahas dari HP ini. Misalnya dari segi kameranya, atau dari segi prosesornya, atau dari segi layarnya, dan sebagainya. Ya, ini contohnya HP. Kemudian yang kedua adalah membuat dan menyusun kerangka teks yang mengandung topik teks eksplanasi. Kerangka ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Contohnya, jika akan menjelaskan tentang HP, maka harus menjelaskan pengertiannya, apa itu HP. Terus sebab-sebab terjadinya HP, ya. Yang menyusunnya apa saja? Apakah hanya layar saja? Apakah hanya baterai saja atau hanya kabel saja? Kemudian dampak adanya HP ini bagaimana? Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun. Ya. Mengembangkan kerangka yang telah disusun adalah kerangka dikembangkan menjadi informasi yang utuh. Ya, informasi bisa diperoleh dari mana saja untuk menyusun teks eksplanasi, mulai dari pernyataan umum atau pembukaan, termasuk identitas fenomenanya. Ini bisa diambil dari internet juga bisa. Kemudian deretan penjelasan atau isi, atau proses kejadiannya, fakta-faktanya, bukan hayalan.
tapi kejadian nyata. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi atau ulasan atau kesimpulan atau penutup. Latihan. Jawablah pertanyaan berikut di buku tulismu dari teks penemuan telepon dari bacaan e-book halaman 14. Siapakah penemuan HP? Mengapa penemuannya dikatakan mengubah pola hidup masyarakat? Di mana dan kapan penemu telepon genggam dilahirkan? Bagaimana cara memanfaatkan penemuan HP tersebut? Apa manfaat penemuannya dalam masyarakat? Kemudian setelah dijawab tadi, kemudian dirangkum, ya. Tulislah di buku tulismu rangkuman dari teks penemuan telepon dari bacaan e-book tadi yang halaman 14. Ini tinggal diambil dari hasil jawaban yang latihan pertama ini. Ya, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan apa manfaatnya. Jadi jawabannya disimpulkan di kolom rangkuman ini. Ya, dirangkum di sini semua jawabannya disusun dengan kalimat-kalimat penghubung. Ya. Ini juga contoh-contoh bacaan yang sesuai dengan teks eksplanasi. Ini contohnya. Ini pernyataan umum atau pembuka, yaitu pelangi atau rainbow adalah peristiwa optik dan meteorologi berupa cahaya warna-warni yang paralel satu sama lain di langit atau media lainnya. Sedangkan deretan penjelasan atau isinya adalah ada 4 siklus yang menyebabkan terbentuknya pelangi, yaitu pembiasan sinar matahari melewati tetes air, pembelokan cahaya, terbentuknya warna pelangi. Dan penutup, interpretasi. Pelangi dapat terlihat saat hujan turun bersamaan dengan matahari yang bersinar. Pelangi terlihat dari sisi yang berlawanan dengan kita. Nah, ini untuk lebih jelasnya kamu dapat membaca teks eksplanasi yang berjudul Pelangi pada halaman 22 di e-booknya. Jadi inilah contoh teks eksplanasi dari pernyataan umum, ya, pernyataan umum, deretan penjelas atau isinya, penutup atau interpretasinya. Jadi inilah contoh kecil teks eksplanasi. Kalau tidak mencakup 3 ini, ya, maka itu belum dikatakan teks eksplanasi. Kemudian, perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan sosial budaya masyarakat adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan sosial dan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Proses perubahan sosial budaya masyarakat yang pertama adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Yaitu suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan yang asing. Ya. Ada suatu kebudayaan tapi dihadapkan dengan kebudayaan asing yang masuk di wilayah tertentu yang memiliki kebudayaan asli. Kebudayaan asing ini lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Asimilasi. Asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antara orang dan kelompok yang disebabkan oleh terdapat sejumlah kelompok yang berbeda budaya, terjadi pergaulan antara individu secara intensif, kebudayaan masing-masing menyesuaikan diri. Yang ketiga adalah difusi atau pembaruan. Yang mana pembaruan ini atau difusi ini adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan ke seluruh dunia. Ya. Terjadi difusi karena penyebaran unsur kebudayaan dibawa oleh kelompok manusia yang berimigrasi dari tempat satu ke tempat lainnya di seluruh dunia. Faktor-faktor perubahan sosial budaya adalah yang pertama faktor pendorongnya, yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain. Tentu kalau ada budaya baru
atau budaya orang lain akan menjadi faktor pendorong untuk bisa berubahnya kebudayaan tersebut atau kebudayaan setempat. Yang kedua adalah sistem pendidikan yang maju. Dengan kemajuan pendidikan ini sehingga banyak budaya-budaya yang kita kenal. Sikap menghargai hasil karya orang lain dan keinginan kuat untuk maju. Dengan melihat kebudayaan orang lain baik dan itu bisa bermanfaat, sehingga kita bisa mengadopsi atau mendorong kita untuk merubah kebudayaan kita yang sebelumnya. Yang keempat adalah toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kelima adalah berorientasi hidup ke masa depan. Faktor perubahan sosial budaya yang penghambat, ya. Yang kedua adalah faktor penghambatnya. Faktor penghambat ini adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Otomatis ini akan menghambat perubahan sosial budaya kita, karena kita mengurangi hubungan sosial dengan masyarakat lain. Yang kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang terhambat, ya, kurangnya ilmu pengetahuan. Bisa kita lihat anak suku dalam, baik itu suku Dayak, suku Papua, ya, itu sangat terhambat untuk perubahannya. Jadi mereka masih kuat dengan kebudayaannya sendiri. Di Papua masih pakai koteka tanpa pakai baju. Itu merupakan contoh sosial budaya yang tidak berubah karena kurangnya pengetahuan. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang sangat tradisional, ya. Adanya prasangka buruk terhadap hal baru. Yang ketiga adalah hambatan yang bersifat adat, kebiasaan, ya. Ini tidak bisa merubah sosial budaya. Susah untuk bisa merubah sosial budaya yang sudah dimiliki. Ini salah beberapa faktor penghambat perubahan sosial budaya di masyarakat. Kemudian, salah satu contoh perubahan sosial budaya adalah dengan adanya penemuan listrik, ya, yang mana penemuan listrik ini merupakan contoh perubahan yang berdampak pada sosial budaya masyarakat yang awalnya menggunakan minyak, sekarang bisa menggunakan listrik, ya, sehingga bisa menerangi tempat-tempat yang gelap. Manfaat energi listrik sebagai penerangan di malam hari ini merupakan salah satu contoh perubahan yang luar biasa. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di e-booknya di halaman 25 sampai 26, ya, dibaca teksnya tentang perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik. Tentunya banyak penemu listrik, ya, banyak penemu listrik, tinggal dibaca siapa saja penemu-penemunya, apa manfaat listrik itu sendiri, tinggal dibaca. Listrik itu sendiri bisa juga dihasilkan oleh matahari, yaitu dari tenaga surya atau tenaga matahari. Namun matahari ini bisa digunakan apabila keadaan cerah atau tanpa terhalang dari matahari tembus ke bumi. Apabila terhalang, maka tidak menghasilkan energi listrik, ya. Tidak sedikit saat ini banyak menggunakan energi matahari untuk mendapatkan listrik, ya. Ini juga ada kaitannya dengan gerhana, yang mana gerhana adalah kejadian alam yang terjadi ketika sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan benda lain, ya. Apabila sinar matahari tidak tembus atau terhalang oleh benda lain, maka
sinar matahari tidak akan tembus ke bumi. Beberapa kali kita menjumpai yang namanya gerhana matahari, juga gerhana bulan. Gerhana matahari gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Itu ada matahari di ujung kiri ini, di tengah ada bulan, bumi ada di ujung kanan, maka apabila terhalang sama bulan atau matahari dihalangi oleh bulan, maka terjadi namanya gerhana matahari. Sedangkan gerhana matahari ini terbagi atas 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di halaman 30-31 di e-booknya. Ya, silakan dibaca. Terima kasih. Latihan. Carilah informasi lebih banyak mengenai manfaat listrik bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dari berbagai media, seperti buku dan internet. Kemudian, sebutkan peralatan-peralatan di rumah tangga yang menggunakan listrik. Tulislah hasilnya pada buku tulismu. Yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan akan sampai pada tujuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.